Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Retno Santika Dewi dari SDN Bukur, Kecamatan Kandangan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik segitiga restitusi. Sebagai informasi, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu sendiri merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses yang nantinya dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini guru akan lebih proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap menanyakan keyakinan yaitu murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus 1, yaitu mencontek saat pas dilaksanakan. Pada saat pas dilaksanakan, Rizky menghadap ke belakang untuk melihat jawaban temannya atau mencontek Ratu. Ratu yang mengetahui jawabannya dilihat Rizky melapor kepada guru kelas. Hal ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan nilai kebajikan jujur dalam mengerjakan soal secara mandiri. Sehingga saya sebagai guru perlu melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini skenario penyelesaian masalahnya. Ya, lalu Siski hadap belakang terus. Siski ada yang bisa perkenalkan dulu? Ya, Bu. Lanjutkan dulu makanannya. Rizky, kamu tahu tidak kenapa aku bernama ke sini? Tahu dulu, dari saya lihat jawaban bagus. Iya, menurutmu itu hal yang benar atau salah sih? Salah, Bu. Iya, kita kan tahu ya bahwa manusia itu pasti akan membuat salah, baik Retno ataupun kamu itu pasti punya salah. Nah, kamu juga tahu bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Di sini juga tidak ingin menyalahkan kamu atau siapapun, tapi Retno mau membantumu mencari solusi supaya tidak mencontek lagi. Sebenarnya apa sih alasan kamu tadi melihat Ratu melihat ke belakang mencontek lagi? Tadi malam saya tidak belajar, Bu, karena main game. Pasti gini aja dulu ya, sampai kamu tidak belajar. Terus akhirnya bagaimana ketika kamu mengikuti PAS ini? Saya jadi tidak bisa mengerjakan soal, Bu, terus mengingat Ratu. Nah, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat tentang mengerjakan soal secara mandiri? Jujur dalam mengerjakan, Bu. Iya, jujur dalam mengerjakan. Nah, dengan jujur kita itu dapat menjadi orang yang amanah atau dapat dipercaya. Kira-kira dengan keyakinan tadi, apa yang perlu dilakukan saat mengerjakan soal? Belajar dengan dulu, mengerjakan semuanya, dan berdoa dulu. Iya, benar sekali. Yang pertama, jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terus ketika mengerjakan soal, mengerjakan semampunya. Lalu diserahkan kepada Allah dengan cara berdoa. Nah, sekali sih. Nah, berarti Rizky sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Sudah, Bu. Nah, mau memulai dari kapan kira-kira sih? Sudah mulai hari ini. Mulai dari ini ya. Nah, baik. Jadi Rizky kan sudah mengerti. Terima kasih ya Rizky karena sudah mengerti apa yang harus dilakukan.
sudah paham rangkaian kelas kita. Mudah-mudahan Rizky menjadi anak yang baik dan selalu jujur. Oke Rizky? Baik, stop dulu. Terima kasih. Selanjutnya adalah kasus 2, mengejek teman dengan memanggil nama orang tua. Pada saat istirahat, saya mendapatkan laporan dari Elsa bahwa ada anak yang marah karena diejek teman-temannya di kelas. Anak-anak yang terlibat yaitu Cantika, Gilang, dan Dito. Gilang dan Dito mengejek Cantika dengan menyebutkan orang tua. Cantika marah dan melempari Gilang dan Dito dengan sepatu. Hal ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan nilai kebajikan saling menghargai. Sehingga saya sebagai guru perlu melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Berikut skenario penyelesaian masalahnya. Waalaikumsalam. Ada apa Elsa? Sini Elsa, duduk dulu. Ada apa? Ada yang bertengkar di kelas. Siapa yang bertengkar? Gilang, Dito, Cantika. Kenapa kok mereka bertengkar? Karena Dito dan Gilang mengejek nama orang tua Cantika. Oh ya sudah, setelah ini Bu Retno tak ke kelas dulu. Terima kasih ya Elsa atas laporannya. Assalamualaikum. Cantika, minta tolong ke sini sebentar ya. Sini silakan duduk Cantika. Ayo. Sudah? Gimana, sudah tenang? Cantika, kamu tahu tidak kenapa Bu Retno mendudukkan kamu di sini? Ya, tadi itu Bu Retno dapat laporan dari Elsa, ya. Kalau kamu bertengkar sama Gilang, sama Dito, kenapa kok bisa bertengkar? Iya, saya sebel sama Gilang dan Dito. Lalu kenapa kok sebel sama mereka? Soalnya mereka ngejek saya memanggil nama orang tua saya, kan itu salah. Baik, Cantika, terus apa yang kamu lakukan lagi? Ya, saya lakukan mereka pakai sepatu biar mereka diam. Begitu. Menurutmu itu perbuatan yang salah apa benar, Cantika? Salah sih, namun harusnya saya sebel mereka salah. Lalu apa lagi? Itu dulu saya tidak sabar dan main tangan. Begitu, Cantika. Kita kan tahu bahwa semua orang itu akan berbuat salah ya di batas kelas. Baik Retno, Cantika, Gilang, itu pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, di sini Bu Retno tidak ingin mencari atau menyalahkan siapapun, tapi itu mau membantumu untuk mencari solusi yang tepat jika kamu diejek lagi atau diolok-olok lagi sama teman-teman kamu. Nah, kira-kira kamu tahu tidak akibatnya jika tidak sabar dan main tangan? Pertengkaran tidak ada dengan ibu, bisa jadi Gilang dan itu malah senang saya tanggapi. Ya, baik, berarti kamu sudah tahu ya akibatnya. Lalu apa hubungannya dengan keyakinan kelas kita? Menjadi anak yang baik dan sabar, Bu. Nah, dengan menjadi anak yang baik dan sabar, kita kan akan banyak teman, ya kan Cantika? Terus pertengkaran juga tidak akan terjadi lagi. Baik Cantika, setelah ini bisakah kamu memanggilkan Gilang dan Dito? Baik, Bu. Nah, setelah itu nanti dipanggil lagi ya untuk berdiskusi lanjut. Oke, terima kasih Cantika. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini nah, duduk dulu. Nah, Gilang, Dito, tahu nggak kalian turut memanggil di sini kenapa? Tahu, kami tadi memanggil nama orang tuanya. Nah, menurut kalian itu perilaku yang benar atau salah? Salah, Bu. Kita kan tahu ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Baik Retno, Cantika, ataupun
mengelak itu, apalagi membawa nama orang tua, itu adalah perbuatan yang salah. Kalian juga tahu. Di sini Bu Retno tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi Bu Retno mau membantu kalian mencari solusi supaya bisa mengolah teman lagi. Sebenarnya apa sih alasan kalian mengolah teman? Pengen aja Bu. Ya, saya kalau gitu gimana? Saya ikut-ikut bilang Bu. Wah, cuma ikut-ikut bilang aja ya. Nah, apakah menyenangkan ketika kalian sudah mengolah teman kalian? Senang lah Bu. Ya, bilang coba jika ada teman lain yang membawa nama orang tuamu, apakah kamu akan diam saja atau marah-marah seperti Cantika? Ya marah Bu. Marah ya, terus bagaimana dengan itu? Saya juga akan marah Bu. Saya tidak terima. Nah, itulah yang direncanakan sama Cantika. Lalu apa akibatnya jika hal itu terus dilakukan? Kami akan bertengkar Bu. Kami juga tidak akan punya teman. Benar sekali bilang gitu. Jadi kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita, yang mana perbuatan tersebut sesuai dengan perbuatan tersebut? Saling menghargai Bu. Ya, benar, saling menghargai. Jadi dengan saling menghargai kita itu akan memiliki banyak teman. Nah, kira-kira dengan keyakinan tadi apa yang perlu kalian lakukan? Tidak menolak teman lagi Bu. Bisa kita berdiskusi tentang hal ini dengan Cantika juga? Bisa Bu. Nah, baik. Retno minta tolong salah satu memanggilkan Cantika ya. Boleh bilang siapa yang mau memanggilkan. Waalaikumsalam. Jangan duduk. Nah, aku kalian bertiga kan sudah duduk di sini bersama-sama. Ibu kan udah tahu ya permasalahannya tadi antara Cantika bilang sama Dito. Terus kalian juga bisa memecahkan masalah kalian sendiri. Coba sekarang Cantika bercerita terlebih dahulu, nanti baru bisa bilang sama Dito. Tapi Cantika kenapa? Malah kalau orang tua saya diolok-olok meskipun hanya mau bilang saja. Begitu. Baik, sekarang bilang sama Dito. Kalian tahu apa yang dirasakan Cantika kan tadi? Tahu, kami juga akan marah jika di posisi itu. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kami harus meminta waktu untuk mengubah perbuatan kami menjadi lebih baik sesuai keyakinan kelas. Ya, baik. Kalau Cantika bagaimana? Saya harus minta maaf karena kawan berusaha sampai jadi tidak lagi. Ya, apakah masih ada yang mengganjal di hati kalian bertiga? Tidak Bu. Baik, silakan dilakukan dulu. Katanya mau saling memaafkan. Oh gitu. Ya, maafkan dulu. Ya, kalau begini kan hidup rukun enak ya, nggak ada yang bertengkar. Nah, anak terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kalian ya. Nah, dan tetaplah menjadi anak yang baik, saling menghargai. Terima kasih. Ya, boleh istirahat lagi ya. Selanjutnya adalah tanggapan dari murid, diwakili oleh Rizky dan Dito. Berikut tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Retno untuk menemukan solusi mengerjakan soal secara mandiri. Mencontek perbuatan tidak jujur. Saya tidak akan mencontek lagi. Terima kasih Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito dari kelas 5. Saya merasa senang diajak diskusi Bu Retno karena saya menjadi tahu cara memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Saya ikut-ikutan mengejek teman saya.
itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas saling menghargai. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan tersebut disimpulkan bahwa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan dan membentuk karakter positif yang pada akhirnya menciptakan budaya positif. Salam bahagia. Menciptakan budaya positif membutuhkan proses yang telaten, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.